Oke. Jadi yang mau saya tekankan di sini menerapkan statistik yang sederhana di penelitian. Saya sempat kaget kemarin nguji S2. Dia uji validasinya itu sampai 3 atau 4 perhitungan validasi berbasis statistik. Padahal dia cuma perlu menunjukkan lewat korelasi. Nah, itu jangan sampai kejadian baru kemarin. Ujian pra pendadaran, kebetulan pra S2 gitu. Uji statistiknya bebannya terlalu banyak, padahal nggak perlu. Nah, sekarang tujuan diskusi ini adalah kalau saya perlu pakai statistik, apa yang diperlukan? Ide dasarnya statistik ini cuma diperlukan kalau rekan-rekan yang hendak melakukan penelitian basisnya grounded theory. Tahu ya grounded theory ya? Ada yang bisa jelasin nggak dari teman-teman grounded theory? Apa-apa. Gitu. Karena dasarnya kita pakai statistik di penelitian itu karena kita ingin melakukan namanya grounded theory. Harusnya sih Bu Sakti nih yang punya sampling. Atau siapa nih? Silakan. Atau yang kemarin baru bingung Bu Lisa gitu cerita. Ini saya perlu ambil data lagi ya, gitu. Ada yang tahu? Apa-apa. Ngobrol aja. Grounded teori itu gimana? Mungkin itu Pak, teori yang belum pernah dibuat penelitian lain Pak. Iya, iya. Jadi grounded teori itu sebenarnya ada dua hal yang penting. Ada dua hal yang penting. Jadi pertama, begitu kita bicara itu ya grounded teori, maka sebenarnya kita itu pengen capture pengen motret ya. Pengen motret apa? Motret menghasilkan teori berdasarkan fenomena. Nah, motretnya itu gimana ya? Di situ metodenya kita melakukan sampling dan sebagainya. Ya. Oke, untuk menghasilkan teori berdasarkan fenomena. Jadi secara sederhana adalah misalnya paling contoh sederhana. Saya pengen tahu apakah seseorang yang memahami computer science dalam hal ini ahli pemrograman atau programmer itu tidak rentan stres. Nah, itu kan pengetahuan baru yang dihubungkan berdasarkan sebuah relasi antara kemampuan programming dengan tahan stres. Nah, ini bisa jadi teori baru karena kalau ternyata orang yang paham programming gitu ya lebih anti stres, itu kan teori baru. Nah, bagaimana untuk menarik teori baru? Kita akan capturing berdasarkan fenomena. Kita akan melakukan sampling, entah itu kuesioner dan sebagainya. Nah, setelah sudah jadi, baru kita kaitkan kembali ke teori yang sudah ada. Jadi grounded teori itu masalah loop muter, masalah muter. Kita menghasilkan teori dari sebuah fenomena, teori tersebut divalidasi lagi sehingga tidak mengalami tidak jadi teori itu dibenarkan oleh teori yang lain. Jadi selalu validasi. Kalau benar IDS itu bisa lebih baik di machine learning, maka setelah sudah benar hipotesisnya itu tidak tertolak, maka disandingkan dengan dukungan teori juga kalau memang machine learning itu improve berbagai macam aktivitas yang tidak itu disebut. Jadi prosesnya muter. Ke tantangan kita pada saat nyusun sebuah penelitian itu tantangan kita adalah pertama kali pada saat kita nyusun penelitian itu kita pengen pakai research question atau hypothesis. Nah, research question atau hypothesis. Kalau kita mengarah ke satu konsep yang kita sebut dengan hipotesis, maka mostly 90% itu kita pasti pakai statistik. Tapi kalau ternyata kita menggunakan
pertanyaan peneliti, maka sebagian kemungkinan dia akan lebih more kualitatif. Okay. More kualitatif. Nggak perlu statistik yang kompleks. Even kadang-kadang pengujiannya itu basisnya basis ini, basis apa? Basis misalnya di bidang software engineering ya basis testing software engineering. Jadi itu dulu yang ditekankan. Setelah kita punya problem, terus kita punya ide teorinya seperti apa, hasilnya sebuah hipotesis ya di level sini. Ya. Ini. Hipotesis ini harus lebih dari satu. Karena pasti hipotesis yang pertama adalah hipotesis berpengaruh atau tidak. Nah, saya mau tekankan lagi. Hipotesis itu sebenarnya bukan diterima atau tidak, tapi ditolak atau tidak ditolak. Beda ya, ditolak atau tidak ditolak. Jadi nanti setiap Anda melanturkan sebuah H0 atau hipotesis pertama, gitu ya, maka hipotesis itu kita kenal dengan null hipotesis. Itu sudah pernah dengar. Hipotesis itu konsep ini ditolak atau tidak ditolak. Ya, usahakan mengatakan reject or not reject. Hindari menggunakan accept or not accept. Ya, lebih baik reject or not reject. Karena nanti di pendekatan yang berbeda bisa saja itu tidak diterima gitu ya. Kalau misalnya itu diterima, jadi lebih baik hipotesis itu kalau reject memang reject kata-katanya. Saya rasa nggak ada isu di population development instrument ya. Saya ngobrol sama Pak Mas Adrian gitu ya, pas kita ketemu ketemu luring pas kemarin kita Mas Hasan juga, terus ada Mas Amar kayaknya belum datang ya. Itu salah satu obrolannya adalah instrumennya dapat dari mana. Nah, ini yang menarik kalau penelitian teman-teman tidak ada yang melakukan instrumennya pakai yang sama. Jadi saya ngelihat Mas Adrian itu Mas Adrian saya teman Anda gitu. Dia bisa akselerasi penulisan. Itu karena dia sudah baca banyak paper dan dia bisa menyimpulkan kalau instrumennya itu aja. Jadi jangan pernah develop instrumen baru. Jangan pernah menambahkan file mendevelop ya. Karena di sini nih yang saya beri tanda kotak agak tebal itu yang agak sulit. Testing instrumen. Kalau kita sudah pakai instrumen yang sudah ada, testing instrumennya itu bisa di skip dengan cuma mengacu. Nah, ya, sesederhananya seperti sederhananya. Sementara kalau pendekatan sampling udah tahu ya apakah kita random sampling dan sebagainya. Ya, saya rasa kalau lupa kayaknya pernah dibahas dia. Nanti masuk aja di websitenya codex.fdr.game.authority terus cari video, terus nanti di situ lihat bulan apa, bulan Januari atau bulan apa itu kita bahas konsep. Termasuk konsep validasi. Nah, nanti kita bulan depan mungkin kalau ngelanjutin kita akan fokus ke analisis data. Lebih dalam ke analisis data. Bisa lihat juga nanti ya berdasarkan demand. Oke. Seperti itu. Itu ya. Jadi kebayang ya. Kita hipotesis. Yang paling penting tuh saling tarik. Yang penting setelah grounded teori Anda pakai hipotesis apa research question. Oke. Paling enak emang hipotesis.
udah paling karena kesimpulannya nggak kemana-mana. Ya, gitu. Tapi kalau nggak bisa ya nggak. Kayak tadi ya ngelihat tendensi. Oke. Sekarang saya tanya, paling sederhana. Saya cari ambil sampel. Mas Amar, standby Mas Amar. Mas Amar pakai hipotesis apa ini? Hipotesis atau research question? Di proposal yang sudah saya buat kemarin ada dua-duanya malahan Pak. Yang pertama di bab 1 ada research question, terus di bab 3 ada hipotesis. Itu gimana Pak ya kalau ada dua-duanya itu Pak? Ambil salah satu. Ambil salah satu. Sebuah penelitian yang belum bisa ditarik hipotesisnya, berarti penelitian ini masih kualitatif. Kalau begitu Mas Amar bisa sampai narik hipotesis, pakai hipotesis. Oke. Siap Pak. Tapi kalau sampai nggak menemukan secara detail variabel-variabel terlalu sosial, kalau boleh bilang terlalu sosial, ya udah kita pakai research question. Sederhananya gini ya. Apa namanya? Kalau teman-teman itu ada engage dengan human, engage dengan aspek-aspek sosial, mostly teman-teman akan pakai hipotesis. Tapi kalau teman-teman tidak engage dengan human gitu, lebih ke arah engineering, computing, cuma fokus ke itu. Pertanyaan penelitian juga. Tapi tolong bedakan antara hipotesis, pertanyaan penelitian dengan validation. Validation-nya untuk engineering dia tetap pakai significance. Nah, gitu. Jadi nanti konsepnya itu, ya, begitu kita punya sebuah research method, ya, maka kita fokusnya sebenarnya, nah ini sering banget, saya mengatakan sering, proposal kompre lemah di research method. Pernah ada yang ujian tertutup, research methodnya lemah. Kenapa research methodnya lemah? Karena research methodnya itu nggak bicara inputnya apa, outputnya apa, data yang diambil apa, keluarannya apa, prosesnya gimana. Jadi, tolong digarisbawahi mulai sekarang, terutama yang belum masuk konkret apa. Yakinkan pertama, research method Anda itu tergambarkan dalam sebuah diagram. Karena diagram adalah salah satu bentuk penyampaian research method yang paling rasional. Setelah itu, tiap-tiap kotak yang ada diagram, tiap-tiap kotak yang ada diagram, itu Anda harus jelaskan. Inputnya apa, prosesnya gimana, outputnya apa. Ya. Jadi setelah diagram, ada table yang menunjukkan langkahnya ini. Aktivitasnya ini. Kalau kita pakai activity diagram kan kita sebut dengan aktivitas. Aktivitasnya ini. Setelah aktivitasnya ini, inputnya apa, outputnya apa. Nah, oke. Dan kenapa output itu dibutuhkan? Itu yang kita sebut dengan reliable objective. Jadi setiap tahap ada output. Ini kenapa sih outputnya saya pakai? Kenapa saya perlu output ini? Oke. Dan setiap output itu, kalau memang diperlukan, maka bisa kita validasi. Jadi nanti bayangannya nanti teman-teman itu punya table ini. Misalnya ini ID activity, terus kemudian ini activity, terus ini inputnya apa, outputnya apa, dan model validasinya gimana? Secara sederhana. Ya. Oke. Apakah validasinya signifikansi? Apakah validasinya acceptance test? Ya. Apakah validasinya yang lain? Terserah. Tapi setiap kita punya keluaran, kita harus make sure bahwa keluaran itu kalau diukur dengan cara yang berbeda, kemungkinan akan konsisten. Ya. Caranya apa? Validasi.
Nah, gitu ya. Baru setelah itu, teman-teman menggambarkan dalam bentuk angka setiap ID activity. Dan seringkali ada beberapa peneliti yang nulis riset metode itu dari awal banget, dari define on problem, no, ya, dihindari. Setidaknya riset metode itu diawali dari bukan define a problem, solving a problem. Titik mulainya tuh bukan solving a problem. Jadi nggak usah masukin tuh misalnya literatur review, nggak usah masukin di situ. Kecuali literatur review itu menjadi salah satu tujuan dari penelitian. Misalnya di penelitian Bu Umi, mengidentifikasi faktor-faktor kepercayaan sebuah informasi. Terus melakukan SLR, boleh. Karena keluar tujuannya adalah identifikasi dulu. Tapi kalau tujuan pertama di penelitian rekan-rekan itu sudah merancang, nggak perlu ada literatur review lagi. Lebih baik langsung pendekatan data gathering, requirement engineering. Jadi riset metode ini yang kotak-kotak activity-nya itu tolong didasarkan pada tujuan penelitian. Setiap kotak yang ada di situ itu sebenarnya setiap tujuan Anda yang bisa dipecah lagi. Makanya setiap tujuan penelitian, misalnya ada 3 tujuan, itu sebenarnya 3 fase. Makanya kalau teman-teman nanti nyusun tujuan penelitian, kalau tipikalnya engineering, identify, ya, design, implement, evaluate. Empat ini jadi fase. Jadi setiap ID ini, misalnya ID 1, ID 1, 2, 3, mungkin dia ada di fase 1. Di fase 1. Fase 1 apa sih? Identify. Jadi secara konsep seperti itu. Ya. Oke. Nah, iya Bu Umi, terima kasih mengingatkan. Saya lupa share skrip. Oke. Ya. Oke, terus gitu. Ya. Sampai sini gimana? Sambil jalan aja, nggak harus sesuai materinya gitu ya. Yang penting saya tahu jam 9 saya ada meeting. Nah, ya. Ada diskusi nggak sampai situ? Kebayang ya? Nanti yang siap-siap mau kompre atau apa, yang pengen yang sudah terlanjur belum ada kayak gininya, nanti pasti presentasi ujian tertutup tambahin. Saya Pak ulangi ya. Ridi mau tanya, maaf. Iya, Oh boleh. ya. Boleh. Ini Pak, kalau sama seperti punya Bu Umi, kalau kita yang pertama mengidentifikasi faktor dulu, baru nanti melakukan validasi atau pembangunan model misalnya seperti itu Pak. Jadi kan yang pertama ada research question ya Pak. Kemudian ada juga hipotesis nanti untuk pembuktian model gitu. Lalu itu nanti yang dituliskan di bab 1 juga dua-duanya ya Pak, untuk research question dan hipotesis ya Pak? Atau bagaimana ya Pak Ridi? Cukup salah satu saja. Oh. Cukup salah satu. Hipotesis saja sudah cukup. Gitu. Tapi kalau ternyata setiap research question itu memiliki hipotesis, baru research questionnya ditaruh di pendahuluan. Maksudnya ditaruh di pertama. Ya. Oke. Jadi gini, bisa saja research question itu dijawab dengan hipotesis. Bisa dijawab dengan hipotesis. Tapi saya cuma mau ceritakan aja, ujungnya itu adalah hipotesis. Kalau dia dibutuhkan. Tapi bisa saja ujungnya sebuah research question kalau dia nggak butuhkan hipotesis. Pertanyaan pertama kita adalah, research question mana sih yang tidak perlu hipotesis? Bener nggak? Bener nggak? Research question mana yang? Research question yang basisnya proses based. Proses based. How to implement. Ya, oke. Proses based. Kalau ada yang proses based, method, approach, itu kemungkinan research questionnya nggak perlu sampai habis. Tapi kalau hasilnya sebuah fenomena gitu ya, misalnya apa hal yang mempengaruhi misalnya what, itu pasti ujungnya research question. Hipotesis. Nah, kebayangnya. Iya. Mm-hmm. Ya, baik. Terima Jadi kasih Pak kira-kira Ridi. Ya, Ya, terima jadi kasih kira-kira Pak. seperti itu. Jadi kalau bisa diturunkan pakai hipotesis, berarti
pertanyaan penelitiannya kemungkinan what, ya. Oke. Tapi kalau misalnya itu ya, kita lebih fokus ke statistik inferensial kalau kita bicara di level penelitian. Kalau statistik deskriptif itu lebih mengarah pada kelayakan apakah data dan sampling kita sudah cukup layak. Ya. Yang paling penting biasanya kalau kita bicara statistik deskriptif mungkin hal-hal yang sifatnya misalnya frekuensi dan sebagainya. Tolong untuk kita jangan terlalu terburu-buru untuk pakai SPSS. Ya, pakai Excel pun cukup. Cobalah cari buku terkait data analisis teks itu banyak banget dan sudah mencukupi. Hampir sekitar 80 skenario kita itu bisa diselesaikan dengan Excel. Untuk statistik level kita ini ya. Saya nggak bahas ini apa gitu ya. Oke. Mencari pola adalah tujuan utama, mencari pola data atau penyebaran data adalah tujuan utama dari statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini kalau teman-teman butuhkan, misalnya untuk penjelasan sampelnya apa dan sebagainya, tolong ditampilkan dalam bentuk diagram. Entah itu histogram, entah itu pie chart, ya, tolong ditampilkan dalam bentuk diagram. Ya. Tapi nanti pada saat kita bicara statistik, tolong lebih menekankan ditampilkan dalam bentuk table. Oke, ya. Table. Karena inferensial statistik ini lebih fokus pada prediksi atau estimasi. Jadi deskriptif itu lebih ke penjelasan data, inferensial lebih ke prediksi dan estimasi. Ya, prediksi dan estimasi. Makanya saya selalu menyarankan pada saat teman-teman menggunakan misalnya ANOVA dan sebagainya gitu ya. Tolong selalu tandai table Anda dengan hal yang berbeda seperti misalnya bold, red, warna kalau warna italic, underscore atau apapun itu untuk data-data yang terlihat anomali atau data-data yang akan dibahas di bagian bawah table. Jadi usahakan jangan membuat table nih, ini table nih, tervalidasi gitu. Oke, ANOVA misalnya. Sudah tabelnya tampilin terus dijelasin, enggak. Tabel angka-angka yang ada di sana harus Anda bold. Misalnya tuh kemarin saya diskusi sama Bu Elisa tuh. Saya ingat banget diskusinya. Baru ya. Yang baru yang dapat surat cinta dan baru minta bimbingan saya itu cuma Bu Elisa dan Bu Umi, berarti yang lain-lain amat. Bu Elisa cerita gimana validasi sebuah data kalau capaian pembelajarannya CPMK-nya tercapai. CPMK-nya tercapai. Oke, CPMK-nya supaya tercapai. Maka pendekatannya kan kita pengen pakai prediksi. Misalnya pakai prediksi. Bener nggak sih orang yang pinter, yang CPMK-nya pinter, yang nilainya tinggi di pemrograman, itu karirnya, CPL-nya, lulusannya akan menjadi seorang programmer atau berada di bidang yang terkait dengan program. Artinya kan ada dua korelasi, dan dilakukan untuk prediksi. Begitu Anda punya table-tablenya, di bold table-table yang ini, angka-angka yang menarik itu. Nah ini biasanya ada yang nanya tuh sampelnya berapa. Untuk parametrik harus di atas 30. Untuk non parametrik di bawah 30. Bu Umi itu sampelnya udah fine ya, udah cukup ya? Udah Pak. Kalau nggak salah. Udah ya, nggak ada isu ya dari Pak Insapnya juga nggak ada masalah ya? Udah Pak, udah beres. Oke. Saya baru pertama kali menggunakan konsep atau belajar think a lot itu dari Ibu Umi. Ya. Jadi terus terang saja bahwa sebenarnya saya banyak belajar dari rekan-rekan daripada saya belajar
daripada teman-teman belajar daripada saya gitu. Gitu, ya. Nah, itu. Nih ya cerita. Measurement dan statistik untuk parametrik dan non parametrik. Parametrik dan non parametrik ini cirinya. Saya nggak mau ngajarin statistik di sini, tapi saya pengen ngajarin fit and propernya pada saat teman-teman ditempel di teknik sampelnya mana, random. Ya, kalau baik data itu nominal atau ordinal, ya, udah bisa jelasin nominal dan ordinal bedanya apa? Ya, ayo silakan. Sambil ini apa? Sambil review. Contohnya gimana? Nominal, ordinal. Ayo. Nun sewu Pak Ridi. Nah, monggo. Kalau nominal itu Mas seperti Padi. jenis kelamin misalnya begitu Pak. Warna. Betul. Ordinal ya kalau ordinal setahu saya bisa angka gitu ya. Bisa Scale, urut. ya. Oke. Nah, gitu. Jadi jenis-jenisnya ya. Nominal itu biasanya kita sebut dengan name data yang diberi nama gitu. Misalnya mohon maaf ras gitu ya, terdiri dari beberapa kategori tadi ya. Oke, jenis kelamin gitu. Tapi kalau nominal ini tidak bisa diordering. Reorder itu nggak ada cara yang spesifik untuk mereorder nominal. Ya, nggak ada cara yang spesifik. Jadi bukan berarti female itu first dengan male, enggak, atau sebaliknya ras Asia dengan yang lain. Beda dengan ordinal. Ya, kata data yang bisa diorder. Skala 0 sampai 10 dan sebagainya. Data yang Anda temukan ordinal atau non-ordinal tidak normal berdasarkan normalisasi bisa ditransformasi tidak normal maka masuk ke non parametrik. Datanya berupa interval ya 10, 20, 30 gitu. Oke. Cek normal, kalau normal pakai parametrik. Nggak normal ditransformasi bisa. Kalau bisa ditransformasi normal pakai parametrik. Kalau nggak normal ya non parametrik. Gitu ya. Data interval. Data interval? Oh ya. Nah. Misalnya data per 10, 20, 30. Misalnya proses nilai itu ya. Proses nilai kan A, B, C, D itu kan interval. Rasio ya rasio. Nah, sampai ini testing minimal yang diperlukan pada saat Anda memilih. Ya. Testing ada hubungannya enggak? Correlation. Ya, gitu. Testing perbedaannya signifikan. Differentiation. Testing ada pengaruh enggak? Ya. Oke. Seperti itu. Ya, jadi pendekatannya seperti itu. Jadi nggak perlu pakai testing yang lainnya. Pakai yang ada di situ aja. Oke. Sekarang teman-teman pernah dengar nggak apa bedanya correlation dan influence? Belum, Pak. Belum.
Yang lain sih, Pak. Mungkin kalau correlation tidak ada arah hubungannya, Pak. Kalau influence ada arah hubungannya. Nah, betul. Nggih. Coba lanjutin. Itu contoh coba. Iya. Coba contoh. Di penelitian Bu Sakti aja. Penelitian saya misalnya sebuah fitur game itu dengan motivasi misalnya, itu bisa mempengaruhi. Apakah fitur game bisa mempengaruhi motivasi itu adalah influence. Tapi kalau tidak saling mempengaruhi itu adalah korelasi. Misalnya faktor jenis kelamin dengan motivasi gitu, Pak. Mungkin ada korelasi atau tidak, tapi tidak mempengaruhi, Pak, gitu. Gitu ya penjelasannya ya. Sekarang saya tanya. Nggih. Sekarang saya tanya nih ke teman-teman, bukan ke Bu Sakti. Nggih. Cuaca hujan dan makan bakso, itu apa? Correlation apa influence? Influence ya Pak. Hah? Bisa influence, Correlation Pak. atau influence? Influence ya. Tahu Jadi kalau hujan pengennya makan bakso. bakso. Iya, betul. Hubungannya lapar, Pak. Bu Sakti, menurut Bu Sakti apa tuh? Cuaca hujan sama bakso. Kan tadi yang membuat definisi Bu Sakti. Gimana Bu Sakti? Cuaca hujan dan bakso. Iya. Dan keinginan makan bakso. Apa Bisa itu? mempengaruhi sih, Correlation Pak. atau influence? Bisa mempengaruhi, influence. jadi ada influence, Pak. Gitu. Jadi kebayang. Dan hal itu yang harus Anda lakukan, terutama untuk ini, untuk mengetahui ada pengaruhnya enggak. Oke. Biasanya penelitian-penelitian di social network gitu ya pakai tuh influence dan correlation. Oke. Nah, ini kayaknya slide terakhir saya. Kalau ada yang mau diskusi boleh. Oke. Izin Pak Ridi. Ya, gimana? Kalau terkait optimasi itu nanti itu bisa dikaitkan ke correlation atau ke influence Pak ya? Optimasi misalnya kayak IDS doang, optimasi dari IDS konvensional ke IDS yang baru berbasis machine learning gitu Pak. Nanti outputnya apakah bisa masuk ke korelasi atau masuk ke influence-nya kan terkait dengan optimasi. Oke. Saya kasih analogi. Musim hujannya yang mana? Tadi kan musim hujan dan bakso ya. Mungkin musim hujannya yang mana? Musim hujannya berarti yang IDS yang baru berarti ya, yang propose lah, IDS propose. Baksonya berarti keamanan ya? Atau Mananya? meningkatkan keamanan atau? Ya, yang baru berarti yang keamanannya Pak, meningkatkan optimasi keamanannya. Optimasi keamanan. Betul, pakai testing influence. Pakai testing influence. Oke, makasih Pak. Ya. Jadi pakai tinggal dilihat apakah parametrik datanya atau non parametrik. Pak Ridi, saya konfirmasi saja kalau dalam penelitian saya kelihatannya saya tetap harus pakai testing correlation dan influence. Bisa dua-duanya, betul. Untuk dua-duanya. Karena yang correlation itu menolong saya untuk melihat profil dari siapa respondennya dan juga atribut mereka. Iya. Jadi umumnya seperti ini. Kalau rekan-rekan harus menggunakan kedua atau ketiganya. Ini urutannya ini. Ya, saya tuh pulpennya nggak jalan. Ya, sorry. Nah, urutannya kayak. Jadi sebelum menguji testing influence, kalau dibutuhkan bisa menguji testing correlation. Jadi bisa dua-duanya. Ya. Tapi tolong pikirkan untuk tiga ini saja gitu. Walaupun ada testing yang lain. Dengan catatan memang fokus basisnya data.
Basisnya data. Basisnya data. Datanya sendiri didasarkan pada apa? Research purpose. Tujuan penelitiannya apa? Mau mengcompare, ya, mau menjelaskan, atau untuk mencari hubungan. Misalnya mengcompare pengaruh antara kafein, teh, dan kopi di produktivitas programmer. Compare. Mengetahui hubungan antara musim dingin dengan bakso, dengan keinginan untuk beli bakso, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pikirkan. Ya, ini masalah data. Datanya banyak macamnya. Berdasarkan waktu, ya, kemudian cross section data, ya, data. Jadi apa ya? Jarang sih kita menggunakan cross section data. Tapi ada teman yang pakai cross section data nggak untuk penelitian? Biasanya kalau kita bicara cross section data itu kita bicara data yang sifatnya itu yang berkaitan dengan misalnya manusia. Yang berkaitan dengan manusia. Biasanya ini penelitian sosial. Oke. Saya kurang tahu tuh apakah penelitian Bu Umi atau Bu Sapti itu menggunakan cross section data. Maksudnya cross section gimana ya Pak? Apakah kayak misalnya kalau di bagian saya itu memperhatikan kemampuan, ada beberapa kemampuan dan itu section yang berbeda atau gimana Pak? Jadi untuk subjek yang sama, gitu kan, terus diambil dari sudut pandang yang berbeda datanya. Ya, misalnya seorang individu, terus diukur, diambil datanya yang sifatnya cross section. Pertama misalnya data yang terkait dengan daerah di mana dia tinggal, mempengaruhi nggak dengan kemampuan IT-nya. Terus pengalaman dia bekerja dan sebagainya. Nah, gitu. Ya. Jadi itu yang fokusnya ke apa namanya? Itu yang membedakan dengan time series. Kalau time series kan berdasarkan waktu, misalnya jumlah transaksi serangan per satuan waktu gitu ya. Terus kemudian ada pull up misalnya menjelang tahun baru, itu time series tuh. Ada data jumlah serangan. Tapi kalau cross section kan data seorang individu, misalnya seseorang, itu terus kemudian dikaitkan keahliannya berapa lama gitu ya. Kalian misalnya untuk milih sampel keahliannya berapa lama, pengetahuannya terkaitnya dengan apa gitu ya, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, jadi seperti itu. Cross section juga bisa melakukan proses pengambilan datanya bisa didasarkan pada waktu yang berbeda. Misalnya nih, saya pernah melakukan penelitian terkait dengan video game. Seberapa lama sih seseorang itu mengalami seizure atau pusing-pusing setelah bermain game? Berarti kan saya punya waktu tuh, durasi bermain gamenya. Ya. Terus saya juga tetapkan apakah pada saat mereka tuh bermain di waktu apa? Waktu malam, pagi, atau siang? Nah, itu udah cross section. Ya. Karena selain durasi lamanya, n lamanya, saya juga memilih waktunya kapan. Karena waktu lamanya ini jangan-jangan bisa saja kalau mainnya malam itu lebih cepat pusing dibanding mainnya pagi. Terus saya tambahkan lagi cross section yang lain. Cross section yang lain misalnya saya tambahkan orang ini sudah beraktivitas keras atau tidak. Sudah habis olahraga atau misalnya lagi sakit ya dan sebagainya. Nah, okay. Kalau final data itu data yang multidimensi. Ya, multidimensi. Oke.
multidimensi. Misalnya data apa ya, data penghasilan gitu ya, dan sebagainya. Enggak, kita biasanya nggak pakai itu. Nah, sebagian data dari kita kalau hasilnya kualitatif, yuk dikonversi secara empiris. Kalau skala, dibuatkan skala yang empiris. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus diberi rubrik. Meaningnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Sangat setuju dan sebagainya. Kalau yang kuantitatif ya sudah seperti itu. Nah, ya. Oke. Dari kind of data nanti kelihatan seperti itu. Nah, ini bisa jadi contekan nih, contekan teman. Ya, contekan teman. Kalau datanya interval rasio 10, 20, 30, 40 ya cukup. Ya. Contohnya misalnya data kepusingan bermain game gitu ya. 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 ya udah kita pakai tes. Kayak gitu. Datanya nominal. Nah, tinggal ininya, hipotesisnya apa? Komparatif atau asosiatif atau sebatas deskriptif. Nah, ini bisa jadi contekan teman-teman kalau memerlukan. Ya. Tinggal detailnya. Nah, berita baiknya nih hampir semua yang bagian ini disupport semua oleh Excel. Ya, jadi nggak perlu SPSS juga bisa. Nah, data baru variabel. Variabel sudah tahu ya. Independen. Apakah orang yang punya komitmen bekerja atau bekerja dari 8 jam itu akan produktif? Itu dependen. Ya. Antara work commitment dan work productivity. Oke. Nah, sekarang misalnya saya punya kucing, saya mau nanya nih, saya tanya lagi, saya punya kucingnya saya kasih extra joss, saya pengen tahu, atau minuman taurin base lah, misalnya M150 atau apapun ya. Saya pengen tahu nih kucingnya ini kira-kira lebih aktif atau tidak, berarti dependen variabelnya apa? Keaktifan. Betul, keaktifan kucing kan, jadi kucingnya nggak malas. Independennya? Itu diberi minuman itu atau tidak gitu. Ya, jenis bisa diberi minuman atau tidak. Ini yang pertama, nol hipotesis. Yang kedua, diberi dengan berbagai jenis minuman, dikasih susu, dikasih kopi, dikasih apa. Hati-hati pada saat memberikan independent variable kepada sebuah dependent variable. Kalau itu melibatkan manusia ataupun melibatkan yang tadi, itu berarti harus disiapkan untuk publikasi yang serius. Harus ada sesuatu yang kita sebut dengan ethical. Bu Sapti bisa cerita nggak proses etikalnya? Iya, Kenapa Pak. perlu ethical dan sebagainya? Ya, karena ternyata untuk semua penelitian yang melibatkan manusia, hewan atau tumbuhan itu harus ada pernyataan etik ya sebelum kita melakukan penelitian, dan itu nanti akan diminta kalau Bapak Ibu submit ke jurnal internasional yang bereputasi, pasti akan ditanyakan ada ethical clearance-nya atau tidak. Kalau tidak ada, kemungkinan tidak bisa dipublikasikan. Jadi sebaiknya di awal mengurus ethical clearance terlebih dahulu. Betul. Prosesnya kemana Bu Sapti waktu itu? Paling cepat akhirnya? Kemarin saya ke Universitas Aisyah akhirnya, Pak. Sekitar 2 minggu prosesnya. Tapi ya tanggal tetap tidak bisa mundur. Tetap tanggal tetap seperti tanggal pengajuan. Ya. Ya, jadi gitu ya. Ingat, yang melibatkan manusia, hewan ataupun tumbuhan. Kalau melibatkan cloud computing atau server yang nggak perlu ethical gitu. Aman Pak. Kalau GM ada nggak ya yang itu gitu, misalnya di DTT gitu kita nggak bisa request gitu, atau gimana?
Di universitas ada sepertinya Ibu. Di UGM ada. Cuma saya tidak tahu berapa lama prosesnya. Kemarin cari yang cepat saja sih saya. Iya, Oh, ya, ada. ya, ya, ya. Nggak cukup dengan Oke, surat pernyataan responden ya, Bu? Oh, tidak, Bu. Harus dari nggak cukup. komite etik, Ibu. Betul. Oh, Nggak cukup. Ada penilaian dari komite etik. Tapi biasanya editornya menawarkan apakah ini diperlukan dari komite etik menyatakan diperlukan surat atau tidak. Kalau tidak, alasannya bagaimana diminta. Tapi kalau memang komite etik menyatakan diperlukan, itu nanti harus ada suratnya. ya, ya, ya. Surat apa, Bu? Ya. Ethical clearance itu, Bu. Pernyataan Hasilnya. etik. Oh, Ya, surat pernyataan etik. Karena Bu Umi risetnya Bu perlu. Sakti tentang Ya, pendapat iya, ya. Pak. ada hubungannya dengan manusia sih, Bu. Kalau Bu. saya gimana ya Pak Ridi? Saya kan Ya makanya saya mau identifikasi nih, Bu Umi perlu. Saya Ya, perlu, Pak. Terus apa lagi? Apa lagi yang perlu ya? Kalau Kalau Bu saya Novi nggak perlu itu. Ke pengembang nggak perlu, Pak. Ke pengembang soalnya. Sebentar. Ada pengembangnya. Pengembangnya terlibat langsung. Menilai, Ditanya-tanya, iya, menilai hasil. oh iya berarti perlu. kalau saya Terus gimana, Bu Pak? Elisa perlu. Bu Elisa perlu tuh Bu Perlu Elisa. juga. Udah menyiksa dosen dan mahasiswanya. Gitu. Udah kalau Mas Amar, Mas Sokro, Mas Anas, terus Pak Budi nggak perlu itu. Aman nggak? Gitu. Cukup besar berarti. Aman. Menganiaya server Sakti belum berapa? masuk. Untuk mengurusnya kemarin 2 minggu, Ibu. Kalau sudah lengkap itu 2 minggu selesai. Oh, syaratnya banyak ya? Iya, harus mengisi form macam-macam, form protokol etiknya gimana, macam-macam. Bayar berapa, Bu? Kemarin 350.000, Ibu. Ya. Bu mau tanya, Bu, Ya. itu diurusnya itu setelah surveinya atau sebelumnya bisa ya, Bu? Seharusnya sebelumnya sih, Ibu. Sebelumnya, Seharusnya betul. Harusnya sebelum sebelumnya. penelitian dimulai. Terlanjut gimana ya? Ya, Nggak apa-apa. kemarin Nggak sama. apa-apa. Sama, Bu, seperti saya sudah terlanjur, sudah Saya selesai, lalu juga, baru Bu. publikasi Saya baru jurnal. mau. Tapi nggak Berarti apa-apa, masih Bu. bisa ya kalau setelahnya? Ya, Oh, ya. karena kemarin untungnya editor hanya menanyakan nomor ethical clearance-nya, Bu. Jadi tidak menanyakan tanggalnya juga. Kalau menanyakan tanggalnya ketahuan. Menanyakan ininya, nomornya aja. Nggak apa-apa sih, Bu. Diurus aja. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, itu ya. Jadi kan kayak gini tuh tujuannya bisa saling berbagi informasi Iya. itu. Nah, oke lah, ini dari saya itu saja ya. Terima kasih sekali waktunya ini. Sudah meluangkan waktu. Ya, sebagai catatan nanti silakan kalau pengen yang perlu diskusi, baik daring atau luring ya, teman-teman bisa nanti hubungi ya lewat private channelnya masing-masing. Ya, kalau daring itu biasanya kalau ini kemarin tuh jam berapa dengan bunyinya daring itu enak tuh 18.30. Iya, Nah, Pak, itu juga bisa. 18.30. Ya. Saya maksimum ke Pak Budi bilang maksimum itu pukul 20. Nah, jadi aman kalau misalnya teman-teman, oke Pak, habis Isya, nah ada ya. Nah, Di kampus? enggak, kalau itu daring. Kalau ya. luring pagi. Kalau luring pagi jam 8 sampai jam 9. Itu relatif aman. Karena saya baru di jadwal rapat dan uji itu biasanya jam 9. Ya, gitu. Oke, baik, Pak. Ya, kalau di kampus. Ya. Mungkin itu dari saya ya. Makasih sekali sudah hadir. Semoga sehat. Nanti bulan depan saya rencananya luring saja kalau sudah ada banyak yang di Jogja ya. Itu ya. Oke.
Ya, Oke, saya pilih siapa ininya, siapa yang mau memonitor atau melaksanakan di tempat kopi atau di mana. Ya, gitu ya. Ya. Oke, mungkin saya cukup sekian. Terima kasih ya. sekali yang Terima kasih sudah Pak bergabung Ridi. ya. Masih Ya, jadi semoga Terima kasih Pak bisa Ridi. Terima kasih Yuk, Pak Ridi. thank you. Ya, mari. Ya. Terima kasih Bapak, luar biasa Oke. semua. Ya, Bapak. Berguru sama Pak Amarudin itu loh, saya berguru sama. Ya, Ayo terima Pak, kasih. Sehat. segera ke lab Pak. Ya. Pak Amar masih di lab ya? Ya seperti biasa lah. Backgroundnya kok gunung? Oh ini karena katanya belum ke lab nih. Ya. Pagi Nggih. semua, Ya, terima kasih. mari elit dulu. Oke. Nggih.